Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Harun? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Harun? Begini Bapak ada waktu nggak sebentar saja gitu Pak? Boleh. Saya lagi kosong hari ini, tidak ada jadwal mengajar. Ya, mangga Pak Harun. Ini teh gini Pak, kebetulan kan saya sering sekali mengajar di siang hari begitu ya. Kebetulan jamnya begitu. Begini saya teh pengen ada solusi begitu ya. Saya kadang suka momen sendiri berkaitan dengan kegiatan apa saja begitu Pak yang harus saya lakukan ketika belajar di siang hari agar siswa tidak mengantuk. Oh iya, itu Itu permasalahan. sih permasalahannya Betul. Saya tuh pengen ngobrol itu ke Bapak. Oh iya, pantasan ini dari raut wajahnya seperti lagi kebingungan dalam Galau, Pak. pembelajaran ya. Betul. Betul. Kalau Pak Harun sendiri mengajar teori atau praktek Pak Harun? Kebetulan memang ada beberapa yang harus saya ajarkan teori begitu Bapak, ada yang harus memang praktik. Kalau berkaitan dengan praktik mah insya Allah anak-anak pun senang begitu Pak ya. Praktik Nah senang yang ya. paling yang menjadi kebingungan itu adalah berkaitan dengan teori begitu Bapak. Oh iya, jadi kalau pelajaran teori itu suka ngantuk berarti ya. Gitu, betul. Kadang saya sebel sekali sendiri Bapak ya, ada yang sampai tertidur Bapak begitu. Oh, pas pelajaran Pas teori. pelajaran saya betul. Hmm. Kadang misalkan saya harus tegur, saya sih tegur sih awalnya begitu kan, tapi kan kalau misalkan keseringan, saya pun harus sering tegur sesering itu begitu Bapak ya. Atau mungkin harus saya keluarkan gimana Pak ya itu? Itu kalau pembelajaran teorinya yang tadi membuat anak ngantuk itu berapa jam itu tuh biasanya? Biasanya 45 menit pas 1 jam pelajaran biasanya. Paling 1 jam maksimal 2 jam pelajaran lah, atau 90 menit lah. Maksimal 90 Maksimal menit 90 menit betul, Pak. Itu kalau tadi pembelajaran ya Pak Harun, berarti ini mata pelajaran produktif ya. Produktif itu dalam satu pembelajaran itu dalam satu hari gitu ya. Itu lebih banyak prakteknya atau teorinya itu? Nah, memang kalau jadi akhirnya sih saya siasati dengan diperbanyaklah kegiatan praktik begitu Pak. Walaupun misalkan tadi ada sisi buruknya begitu ya, selama 2 jam pelajaran itu seutuhnya adalah teori begitu ya. Tapi tetap saya siasati dengan menyisipi lah praktek-praktek kecil tapi sifatnya tidak sebesar misalkan sebuah proyek. Oke. Tapi di awal pertemuan biasanya tetap harus ada teori dulu ya Pak Harun ya. Memang kalau di awal biasanya teori dulu. Teori dulu ya. Nah, kalau masalah tadi teori biasanya maksimal kalau yang Pak Harun perhatikan mereka bisa berkonsentrasi itu berapa menit kalau Pak Harun perhatikan? Kalau saya perhatikan biasanya sih 45 menit sampai 60 menit masih bisa tuh bertahan. 60 masih bisa ya. Tahu-taunya misalkan ke 60 menit setelah itu sudah mulai tuh goyah begitu ya, anak-anak itu sudah mulai giling-gisik. Oh iya. Nggak bisa diam gitu Pak. Gagal fokus gitu. Gagal fokus betul Pak. Maksimal 60 menit. Maksimal 60 menit pertama Pak. Oh iya. Cuma bagus juga ya 60 menit itu maksimal teori. Luar biasa ya, apalagi bagi guru-guru produktif kan bisa bertahan 60 menit teori luar biasa gitu ya. Nah, kira-kira dalam satu kelas itu yang anak-anak yang tidak konsentrasi atau merasa bosan rata-rata sama atau tidak tuh menurut? Nah, alhamdulillahnya sih memang sebenarnya tidak dominan Pak. Oh, tidak dominan. Cuma kalau yang lebih dominan itu adalah seolah-olah kalau saya lihat perhatikan itu mereka tidak semangatnya gitu. Tapi kalau yang sampai mengantuk dan tertidur tuh 1-2 orang sebenarnya. Oh, 1-2 Tapi orang. Kan, jadi saya tuh seperti seolah mengeneralisir gitu kan ya, mengeneralisir karena satu kelas karena memang dominan adalah tidak semangat gitu. Oh gitu. Oke, kalau menurut Pak Harun sendiri tadi tetap ya teori dibutuhkan gitu ya. Nah, kira-kira yang sudah Pak Harun siapkan itu perencanaan pembelajaran dengan pas pelaksanaannya yang Pak Harun perhatikan kira-kira sesuai tidak dengan rencana yang Pak Harun siapkan, khususnya teori ya? Iya. Seperti gimana tuh Pak Harun? Jadi gini mungkin berkaitan dengan rencana sih kedepannya mungkin gitu Pak ya, saya akan rencanakan coba pembelajaran ketika teori itu saya ajak keluar gitu Pak. Oh, teori diajak keluar? Iya, teori diajak keluar gitu karena menurut saya itu adalah solusi ya mungkin ya.
tapi tetap akan saya pantau, begitupun walaupun misalkan hanya keluar tetap akan saya berikan materi ataupun pembelajaran berkaitan dengan teori begitu. Rencananya seperti itu, walaupun misalkan mungkin tidak terdokumentasi di RPP gitu. Oh, tapi di luar kelas maksudnya Di luar ya? kelas betul Pak, di luar kelas diajak keluar, pokoknya intinya jangan di lab atau jangan di kelas aja, pokoknya harus keluar begitu Pak. Oh, kalau di luar kelas tadi tuh kira-kira tetap menyampaikan materi atau hanya ice breaking atau seperti apa Pak Harun? Iya ya sebenarnya Pak, mungkin begini Pak, kalau misalkan di luar saya akan ajak mengobrol gitu Pak ya, tapi tetap saya sisipi materi-materi begitu. Iya, iya. Biasanya kan kalau misalkan diajak mengobrol biasanya tetap konsen gitu, beda dengan Iya, ketika iya. saya berceramah begitu Pak. Mungkin itu sih Pak menurut saya yang bisa saya lakukan. Oke, berarti Pak Harun sudah mulai mencoba mencari solusinya ya, seperti Iya, tadi iya. ngobrol di luar seperti itu. Kira-kira kalau di luar tadi ingin direncanakan berapa menit tuh Pak Harun? Nah iya Pak, mungkin bisa, karena tadi teori itu biasanya 45 sampai 90 menit Pak ya, Iya. mungkin saya bisa 1,5-nya mungkin. Awalnya kita akan belajar di lab dulu gitu ya, di ruangan dulu selama mungkin 45 menit begitu ya, sampai pembukaan segala macam. Nah sisanya mungkin akan saya ajak keluar begitu Pak. Oke, berarti saya diajak ke Iya keluar. dia di keluar sih mungkin Pak begitu Pak. Iya, iya. Itu nanti kedepannya akan Pak Harun masukkan ke dalam rencana pembelajaran atau mengalir saja? Kira-kira kalau anak sudah ngantuk mau keluar gitu. Mungkin kalau misalkan sudah saya rencanakan seperti tadi ya, dibantu oleh Bapak begitu, saya akan harus memasukkannya ke RPP seperti yang begitu, karena setidaknya pasti setiap siang itu akan terjadi hal seperti itu gitu. Jadi wayahna harus saya masukkan begitu ke dalam RPP saya gitu. Betul. Kalau dari Pak Harun sendiri nih, mungkin kan sudah pernah misalkan cari-cari di internet, pernah tidak Pak Harun sesekali ngebuka gitu ya di internet tuh, di YouTube, oh ternyata kalau anak-anak ngantuk tuh seperti ini nih, sekolah lain atau daerah lain kalau ngantuk seperti ini, pernah tidak seperti itu Pak? Pernah sih Pak, mungkin hanya kurangnya itu, menurut saya kurang itu adalah tidak komitmen dan konsisten Pak. Saya sebenarnya iya. pernah juga melaksanakan ice breaking begitu Pak ya. Iya. Ketika ini udah mulai terlihat sudah mulai ngantuk nih, coba saya ajak ice breaking gitu. Hanya saja mungkin yang pertama tadi kurang konsisten dan kurang komitmen gitu. Maksudnya kurang komitmen tuh hanya sesekali begitu, tidak setiap jam pelajaran siang itu tidak saya berikan itu dulu begitu Pak. Itu sih sudah Pak, sudah saya lakukan. Oh sudah ya, alhamdulillah ya, berarti Pak Harun sudah tadi ya solusi. Pak Harun berencana ingin ada pembelajaran di luar gitu ya, sesekali keluar dari berapa tadi 1,5 jam ya, 90 menit itu sebagiannya untuk di luar supaya anak-anak tidak bosan gitu ya, tidak ngantuk, akhirnya dibawa keluar. Yang kedua tadi ya, sebelum Pak Harun sudah mencari di YouTube ya, Pas sempat juga pembelajaran sempat efektif. juga nanya dengan rekan sejawat yang lain Pak, guru yang lain iya. ya, sampai tanya ke CGP gitu, guru yang sudah CGP begitu, berkaitan dengan kira-kira ice breaking yang cocok dilakukan apa sih begitu, sempat juga tanya Pak. Oh iya tadi ya menggunakan ice breaking juga ya. Biasanya anak-anak seneng ya kalau pas. Iya. Tapi bukan berarti selama pembelajaran ice breaking terus ya, tidak ya. Mandi es itu namanya. Mandi es ya. Jadi di luar dari rencana seperti itu ya, kalau kebanyakan ice breakingnya seperti itu. Baik, kira-kira nih mulai kapan Pak Harun coba melakukan tadi nih rencana tadi? Mungkin kebetulan sekarang belum efektif Bapak ya. Iya, Saya akan coba lakukan ketika sudah efektif saja pembelajaran gitu. Mungkin awalnya saya belum dulu dimasukkan ke dalam RPP. Saya lihat dulu juga kondisi, lalu misalkan apakah dimungkinkan begitu ya kalau misalkan dituangkan di RPP. Kalau misalkan sudah sesuai dengan kondisi, misalkan bisa tuh langsung dituangkan saja di RPP di pembelajaran selanjutnya. Mungkin minggu depan Pak, mungkin kalau minggu depan ya. Waktunya. Minggu depan ya. Itu yang kelas berapa tuh yang Pak Harun ajar yang kebetulan di kelas 2, di kelas 11. Kelas 11 ya. Kelas 11 dua-duanya lagi gitu Mas. Oh, dua-duanya lagi. Kelas 1 dan kelas 11 E2 gitu. Kelas E2 ya. Ya tadi mudah-mudahan nanti ketika KBM sudah mulai berjalan, Pak Harun sudah tadi ya menyisipkan di RPP-nya,
pembelajarannya bisa lebih efektif ya, yang sesuai dengan Pak Harun harapkan. Kira-kira supaya bisa konsisten Pak Harun melaksanakan tadi rencana-rencana tadi ya, kalau anak ngantuk sepertinya mau ngantuk nih, kita ajak keluar, itu kira apa yang akan Pak Harun lakukan tuh supaya Pak Harun bisa berkomitmen? Mungkin saya yang pertama adalah teguhkan niat begitu Pak ya, niat untuk merubah pembelajaran saya agar tetap ketika siang hari itu berjalan dengan lancar begitu, tetap dengan sesuai dengan harapan saya begitu Pak. Intinya itu awalnya itu dulu, lalu mungkin selanjutnya adalah mendokumentasikannya Pak. Oh, dokumentasi Ya kayaknya gitu deh. bagus, Ya, ya. jadi menurut saya ketika saya didokumentasikan, yang pertama mungkin akan dibaca oleh orang lain begitu Pak ya. Ketika misalkan orang lain melihat bahwa kok katanya udah ditulis tapi nggak dilaksanakan, setidaknya ada rasa malu kepada diri saya begitu, Ya, Pak. betul, Jadi betul. mudah-mudahan setelah saya dokumentasikan akan membuat saya termotivasi untuk selalu melakukan hal tersebut begitu Pak. Baik, Pak Harun, ini mudah-mudahan rencana Pak Harun, Iya, Pak. niat Pak Harun Amin, amin. yang meneguhkan niat tadi ya, sesuai dengan tadi mungkin ya, apa kebutuhan murid pembelajarannya bisa Pak Harun laksanakan. Kedepannya lebih baik lagi, siswa-siswi Pak Harun lebih semangat lagi untuk belajar. Yang penting kan bisa senang ya siswa itu belajar di kelas. Ada lagi Pak Harun? Terima kasih Bapak, mungkin cukup sekian ya juga masukannya Bapak. Ya, Ada sama-sama, beberapa Pak. hal yang memang menurut saya belum kepikiran begitu kan ya. Iya, betul. Tadi dari mulai misalkan harus mencari lagi begitu, tidak harus seolah-olah mereka-reka gitu Pak ya, betul. Jadi harus mencari di internet begitu ya, literasi. Mudah-mudahan doa ibu bapak terkabul mungkin. Amin, amin, amin. Saya bisa menjalankan pembelajaran dengan maksimal, dengan anak-anak bisa juga enjoy, nyaman juga di kelas di siang hari. Ya, amin. Cukup sekian Bapak ya. Mohon Iya, maaf oke, atas oke. waktunya Bapak. Iya, sama-sama Pak Assalamualaikum Harun. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam.